Pada mula, Allah nyiptakan alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya. Semua yang Allah ciptakannya baik. Semua madahkan kebaikan dan kuasanya. Allah nyiptakan berbagai macam tumbuhan dan binatang. Nya gak molah manusia dari debu tanah dan ngembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Manusia pertamanya diberi nama Adam. Lalu Allah nyiptakan betina pakai jadi bini Adam. Allah nyiptakan lelaki dan betina menurut citranya, sak sidak dapat terhubung dengannya. Awalah, manusia menghormati dan memuliakan Allah serta hidup selaras dengan kemauannya di taman yang indah yang disebut Firdaus. Di sinun mesti penderitaan dan kematian. Allah madah ke Adam, semua buah di taman tu tahu ikau makan kecuali dari sigi pun buah yang ti ikau makan ikau akan mati. Sampai di suatu hari, iblis berhasil mujok betinanya makan buah terlarang dan mori gak ke lelakinya. Tiba-tiba manusia durhaka ke Allah dan nunak jalanah sendiri. Sebagai upah dosa, manusia dipisah dari Allah dan diusir dari Taman Firdaus. Tapi Allah tetap sayang ke manusia. Nya boleh dipisah dari ciptaannya. Nya udah nyiapkan jalan ke manusia agar dapat hidup dengan Nya lagi. Di dalam kitab suci, Allah nyatakan rencana akan menyelamatkan dunia dari hukuman. Allah madahkan rencana ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang percaya ke Allah. Allah berjanji memberkahinya dan memberkahi bangsa-bangsa melaluinya. Allah janjikan dan memberkahinya dan nyadikan keturunannya sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Allah nyebut Ibrahim orang benar dan orang-orang nyebut Ibrahim sahabat Allah. Kenguji ketaatannya, Allah minta Nabi Ibrahim mori anakah sebagai kurban kepada Allah. Nabi Ibrahim beriman kepada Allah dan nuna'a. Jadinya bersiap-siap pakai nyemoleh anakah sebagai kurban ke Allah. Waktunya ngangkat siken ke munuh anakah, malaikat Allah nyetopkannya. Nya ngelihat Nabi Ibrahim takut ke Allah dan nuna apa yang diperintah. Lalu Nabi Ibrahim mantau sikuk domba jantan yang tanokah nyangkut dalam kampu dan nya nyemoleh dombanya ke nganti anakah. Upanya lah Allah nunjukkan kepada Nabi Ibrahim bahwa domba atau hewan sejenisah harus disemoleh ke nobus dosa. Sampai tiba Allah nyiapkan kurban yang sempurna ke nobus semua dosa manusia. Dosa yang memisahkan manusia dari Allah diganti dengan kurban yang nyemait hubungan tersebut. Kitab suci yang mau tahu tentangnya yang akan datang ke jadi kurban yang sempurna bagi dosa manusia. Sebagaimana domba jantan menggantikan anak Nabi Ibrahim,
Demikian pula ia menggantikan Mesia, sak Mesia diampuni. Para nabi nyebutnya Al-Masih yang datang kendamaikan Allah dengan Mesia sekali untuk selama. Para nabi udah ngeramalkan secara rinci banyak hal tentang Al-Masih beratus-ratus tahun sepena kedatangannya. Nabi Daud madah bahwa Allah nyebut Al-Masih sebagai anaknya, tu aja berarti secara jasmani, tapi nunjukkan hubungan Al-Masih dengan Allah dan tugasnya sebagai penyelamat dan raja. Nabi Yesaya madah seorang perawan akan ngandung dan melahirkan anak lelaki yang disebut sang anak dari Allah. Anaknya adalah firman Allah yang dilahirkan sebagai Mesia ke nunjuk Allah kepada dunia. Nabi ngeramalkan bahwa Al-Masih akan lahir di Bethlehem. Nya akan masuk ke Yerusalem sebagai raja dengan naik siku keledai dan dihianati oleh salah siku pengikutnya. Nabi madah bahwa Al-Masih akan mengorbankan nyawa, tapi Allah membangkitkannya pada hari ketiga. Nya akan masuk ke hadirat Allah, dan Allah memberikan kuasa atas segala bangsa untuk selama-lama. Jadi, sopai Al-Masihnya. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, hiduplah Nabi yang bernama Isa. Banyak yang berpikir bahwanya lah yang kedatangannya dah diramal para Nabi sebenarnya. Benarkah pihak? Apakah hidupnya memenuhi ramalan-ramalannya? Apakahnya lebih dari sekedar Nabi? Itulah riwayat hidupnya berdasarkan catatan para saksi mata yang tercantum dalam kitab suci. Biar kita paham dan ngambil manfaat dari kehidupan Isa, maka dalam filem tu Nabi Isa diperankan oleh seorang aktor yang sebenarnya, mesik siku pun yang pas memerankannya.